salam kenal ya Pak Lukman Hakim. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mungkin saya akan membacakan profil singkat dari Panca Budi Indah ya Pak. Ya. Panca Budi Idaman TBK dengan kode saham PBID ya Pak. Nah, PT Panca Budi Idaman TBK adalah produsen dan distributor plastik jadi dari kantong plastik. Perusahaan sendiri sudah berdiri sejak tahun 1979 dan masuk bursa sejak tahun 2017 ya Pak. Dengan merek unggulan plastik tomat ya Pak, yang banyak ditemuin di pasar-pasar. Nah itu salah satu pemakainya saya Pak. Saya pakainya plastik tomat Pak. Nah ini gambaran singkat dari PBID. Saya bacakan profil singkat dari Pak Lukman Hakim ya, sebentar. Pak Lukman Hakim adalah Direktur dan Corporate Secretary PT Panca Budi Idaman TBK. Pak Lukman menyelesaikan S1 di STIE IBII pada tahun 2000 dan S2 di Universitas BINUS jurusan Informasi Akuntansi dan Manajemen Keuangan pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panca Budi Idaman TBK, juga merangkap sebagai Corporate Secretary sejak tahun 2017. Sebelum menjabat Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut. Asisten Corporate Finance di PT Kolumbindo Perdana, Finance Manager, Grup PT Intraco Penta, Vice President PT Kembang 88 Multifinance, juga pernah sebagai dosen Corporate Finance di Bina Nusantara University, Deputy Director Corporate Finance Panca Budi Group, lalu sejak 2009 Bendahara Yayasan Panca Harapan, sejak Maret 2017 Corporate Secretary PT Panca Budi Idaman TBK, lalu sejak 2019 sampai sekarang dosen tamu S1 dan S2. Sejak Mei 2019 sampai sekarang Direktur PT Panca Budi Idaman. Sejak 2020 sampai sekarang Komisaris PT Nusa Boga Sejahtera. Nah ini profil singkat dari Pak Lukman Hakim. Dan kebetulan sekali Pak Lukman di sini, Pak Donald sama Pak Herman juga sama-sama dosen, Pak. Iya. Jadi ini ya, bisa, mungkin ada kemiripan. CPP bisa ngajar di ITB, mungkin Pak Lukman kita undang sebagai dosen tamu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Mungkin perkenalannya udah saya bacakan. Pak Lukman silakan, waktu saya persilakan Pak. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Salam kenal untuk Bapak dan Ibu. Untuk yang milenial, selamat malam Bro and Sis. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengundang saya di acara ini. Suatu kehormatan bagi saya diundang di Investor Academy Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Dan semoga Investor Academy Indonesia semoga semakin maju. Terima kasih. Saya mulai dengan presentasi saya dulu ya. Perkenalkan saya Lukman Hakim, Direksi PT Panca Budi Idaman TBK. Tadi barusan Ibu Vivi sudah memberikan perkenalan mengenai PT Panca Budi Idaman TBK dengan merek yang terkenal, ada merek tomat, plastik tomat ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah jadi langganan plastik kita, plastik tomat. Ya, kalau mengenai Panca Budi Idaman TBK ini, kita ini seperti kehidupan sehari-hari. Dari pagi hari kalau kita makan bubur ayam, ya kan, kita menggunakan kemasan plastik. Terus kemudian kita minum, kita menggunakan kemasan plastik. Sampai siang hari, saya tadi cari makanan di Bandung itu seperti soto mie Bogor atau soto mie Bandung, ya kan, otomatis menggunakan kemasan plastik, ya kan. Sampai malam hari kalau kita makan makanan yang berkuah, itu kita menggunakan kemasan plastik. Nah, di sini saya berikan suatu gambaran seperti di sini ada rendang menggunakan kemasan plastik, terus kemudian snack atau kerupuk di Indonesia banyak makanan tradisional, kita juga harus menggunakan kemasan plastik. Nah, kemudian di sini ada gambar soto, ya kan. Nah, di sini kita ada produk kita yang baru adalah food pack, ya.
Terus kemudian ada produk kita yang untuk kertas nasi, biasanya kue putu atau kue jajanan tradisional, pasar-pasar tradisional. Kemudian di sini ada gelas ya, gelas plastik kita supply. Biasanya kalau di Jakarta itu sering disebut Starbucks keliling jadinya. Jadi kita banyak Starbucks keliling yang untuk minuman kopi, minuman Ovaltine dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada dus martabak ya, ada dus martabak ya. Semasa pandemi ini sejak adanya online food delivery seperti GoFood, seperti GrabFood, Traveloka, Shopee Food ya. Ini biasanya saya seminggu kali itu order martabak, tapi sejak ada GoFood, GrabFood seminggu bisa 3 kali saya makan martabak jadinya, karena doyan juga gitu. Ya. Kemudian ya ini CV saya mau ini di sini ada Facebook saya Lukman. Terus kemudian ada Instagram saya Lukman Syekh. Ya. Kemudian ini saya ingin cerita mengenai kunci sukses bisnis UKM. Mungkin kalau di perkuliahan itu di tempat Pak Donald itu ada ilmu marketing ya kan, seperti ada produk, price, place, promotion dan nah di sini kunci sukses bisnis UKM itu pertama adalah produk yang berkualitas. Itu yang paling penting. Terus kemudian yang kedua adalah lokasi dan pelayanan yang baik. Terus yang ketiga adalah promosi yang menarik. Sekarang promosi menarik lewat media sosial atau lewat apapun gitu. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, apalagi untuk sektor makanan minuman, harus mempunyai kemasan yang higienis dan aman. Jadi tadi Bapak dan Ibu udah lihat beberapa video kita ya, contohnya plastik kita lebih bening, lebih lentur ya. Jadi lebih menarik ya. Jadi kalau untuk jajanan pasar tradisional dengan menggunakan kemasan plastik akan lebih atraktif. Yang terakhir adalah harga yang bersaing. Nah, kemudian saya ingin cerita mengenai sejarah kemasan. Ya, pada zaman dahulu kalau kemasan itu banyak kan menggunakan kemasan alami seperti kemasan dari daun pisang. Ya, cuma kalau menggunakan kemasan daun pisangnya itu dipakai terus-menerus, akibatnya pohon pisang tidak bisa berbuah pisang lama-lama ke depan. Kemudian itu ada kemasan kertas ya. Ini seperti di gambar ini saya gambarkan, ini kemasan kertas ya, tapi di dalamnya itu masih menggunakan plastik. Untuk nasinya menggunakan plastik, kemudian untuk makanan berkuah menggunakan plastik, jadi masih menggunakan plastik jadinya. Nah, kemudian untuk kemasan plastik ini lebih hemat energi pada saat produksi. Jadi plastik ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan lingkungan, yaitu kemasan plastik ini diciptakan karena lebih hemat energi, higienis, praktis, tahan air, apalagi di musim hujan sekarang ya. Kalau kita lihat dari e-commerce apapun, online food delivery pasti menggunakan plastik karena lebih aman karena pada saat hujan ya. Kemudian aman dan ekonomis ya. Kemasan plastik lebih murah ya, lebih mudah dicari dan ketersediaannya terjamin. Nah, kemudian saya akan gambarkan suatu paper dan plastik ya. Sama-sama merugikan ya. Paper ada penggunaan hutan, ya kan? Plastik ada eksplorasi sumber daya alam karena plastik dari crude oil, dari batu bara, shale gas atau gas alam, natural gas. Kemudian karena penggunaan hutan untuk kemasan paper, ya kan? Terjadilah suatu kerusakan alam, ya. Banyak untuk hewan atau ini akan terjadi kerusakan alam gitu. Tempat-tempat untuk dunia satwa dan ini fauna dan satwa. Kemudian kalau plastik ya memang ada masalah ke depannya adalah sampah plastik ya kan, yang mana kita harus bisa atur ke depan dengan ekonomi sirkular atau dengan recycle operation segala macam. Nah, kemudian kalau dengan penggunaan hutan ya untuk paper akan terjadi penurunan dari segi oksigen. Kemudian kalau sampah plastik ya sampah di laut. Kemudian kemasan plastik yang saya katakan ini adalah kemasan plastik ini menyelamatkan lingkungan ya. Pada tahun 60-an itu setelah Perang Dunia Kedua, ya kan, industri semua negara itu lagi booming. Di Eropa, di Amerika, banyak menggunakan kemasan kertas, ya kan. Akibatnya terjadi suatu pembunuhan hutan. Nah, kemudian dari Swedia ini, Mr. Sten Gustav ini menemukan kantong plastik yang karena pada saat kasus ini diproduksi dibandingkan dengan kemasan kertas. Nanti saya akan gambarkan suatu perbandingannya. Kemudian plastik ini yang paling penting adalah plastik itu bisa didaur ulang.
bagaimana kita harus memprioritaskan ke depan itu adalah plastik yang bisa didaur ulang. Nah, ini saya berikan suatu perbandingan kemasan plastik dan kemasan kertas ya. Berdasarkan 1000 lembar kantong belanja. Untuk beratnya plastik itu 6,8 kilo, sedangkan kalau kertas 63,5 kilo. Jadi perbandingannya 1:9, hampir 1:10. Kemudian untuk harga, kemasan plastik itu lebih murah, hanya 35 US dollar, sedangkan kalau kemasan kertas 230. Perbandingannya bisa 1:7. Kemudian untuk cost logistik ya, karena plastik itu lebih ringan, ya kan, kemudian lebih padat, ya. Plastik itu hanya sebesar 3 US dollar, sedangkan kalau kertas untuk pengiriman 28 US dollar. Jadi hampir bandingannya 1:10. Kemudian untuk memproduksi suatu kemasan plastik itu lebih hemat energi. Untuk ini hanya 0,7 kilo, 0,73 aja, sedangkan kertas 1,66 kilo, ya 1:2,2. Kemudian untuk emisi udara ya, apalagi ke depan ini masalah karbon, itu ke depan itu masalah climate change, masalah karbon itu pemerintah pasti akan aware, sangat aware sekali. Nah, untuk emisi udara plastik lebih ramah lingkungan. Perbandingannya 1:2. Untuk energi yang diutamakan, plastik lebih hemat energi. Hanya perbandingan 1:2,51. Ya. Nah, kemudian ini saya berikan suatu gambaran ya, kalau di Korea Selatan itu penggunaan plastik itu 141 kg per kapita ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu masih sangat kecil, 22 kg per kapita ya. Kemudian untuk di Thailand, di ASEAN itu 66 kg per kapita, di Jepang 69, kemudian di Malaysia 79 kg per kapita. Jadi konsumsi plastik di Indonesia itu masih paling rendah di ASEAN ya. Apalagi kemasan plastik merupakan suatu barang konsumsi ya. Kita kalau membeli gula harus menggunakan kemasan plastik. Kalau kita membeli beras harus menggunakan kemasan plastik, ya kan? Sampai saat ini belum ada substitusi yang paling ekonomis dan paling murah ya. Kemudian next slide Bapak dan Ibu. Nah, Broensis itu peluang depan pasar ke depan untuk kemasan plastik dan kemasan paper ya. Ini terutama untuk sektor makanan minuman ya, terutama yang untuk pecinta kuliner, yang untuk take away, apalagi di masa pandemi saat ini ya, dan ke depannya sudah ada namanya GoFood, ShopeeFood, Traveloka, kemudian GrabFood ya kan, makanan itu banyak lakukan take away. Jadi membutuhkan suatu kemasan plastik yang higienis dan aman ya. Saya berapa kali baca di media bahwa di masa pandemi ini masyarakat itu membutuhkan suatu kemasan plastik yang higienis ya dan aman. Kemudian kita juga bisa menciptakan suatu peluang di UKM seperti bisnis laundry itu menggunakan kemasan plastik. Kita juga supply untuk kemasan plastik untuk bisnis laundry ya. Kemudian kita mendukung sektor UKM ya. Kemasan plastik kita mendukung sektor usaha kecil menengah ya. Yang mana pemerintah kita juga ingin memajukan sektor UKM dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional, kemudian mendukung ekonomi kerakyatan. Nah, maka itu kita juga mendukung usaha UKM dengan menyiapkan untuk packagingnya. Kemudian untuk sektor hobi, peluang pasar ke depan seperti ada ikan hias, ikan cupang, ya kan? Ini faktor hobi, ini banyak menggunakan kemasan plastik. Kemudian untuk pasar tradisional seperti kerupuk, kemudian kacang, menggunakan kemasan plastik. Kemudian untuk pasar tradisional, untuk jajanan tradisional, kue-kue tradisional, itu menggunakan kemasan plastik. Jadi ke depan kita mendukung UKM Indonesia. Nah, kemudian untuk keunggulan kemasan plastik, ya, yang pertama adalah higienis dan food grade, ya, karena di masa saat ini dan sampai ke depan masyarakat membutuhkan kemasan yang higienis dan food grade. Ya, dengan menggunakan kemasan plastik, jadi menghindari suatu bakteri dalam makanan. Kemudian mudah didapatkan dan mudah digunakan. Terus kemudian untuk makanan minuman yang berkuah dan yang kemudian kemasan plastik paling murah, paling ekonomis. Kemudian pada saat
sekarang ini di masa hujan, ya, makanan aman jika terjadi hujan pada saat pengiriman. Jadi kalau e-commerce atau online food delivery, ya kan, penggunaannya kalau dilapisin plastik lagi lebih aman untuk pengiriman makanan ataupun apapun. Nah, kemudian saya akan presentasi mengenai Pancabudi Idaman Tbk, ya. Kita ada perusahaan public company yang sejak IPO di tahun 2017, ya, dengan kode PBID. Kita adalah consumer packaging company. Bisnis kita di kemasan plastik dan kemasan kertas juga. Kemudian untuk kinerja kuartal 3 kita tahun 2021, penjualan bersih kita naik 13% menjadi 3,23 triliun. Kemudian untuk laba bersih kita naik 20% menjadi 325 miliar. Kemudian untuk aset naik menjadi 225 miliar menjadi 2,64 triliun. Kemudian ekuitas kita juga naik menjadi 2,06 triliun. Ya. Jadi labanya naik, kemudian EBITDA-nya naik, omsetnya naik juga. Kemudian asetnya juga naik, juga ekuitasnya juga mengalami kenaikan. Kemudian untuk achievement kita kuartal 3, ya, untuk sales kita naik 13% menjadi 3,23 triliun. Kemudian net profit kita naik 20% menjadi 323 miliar. Dan EBITDA kami menjadi 467 miliar. Kemudian untuk net profit margin kita sekitar 9,98% per September 2021. Kemudian kita juga memiliki strong balance sheet, ya, dengan aset yang naik, ekuitas naik, kemudian debt equity kita, rasio kita juga kita jaga rendah sekali. Dengan aset 2,6 triliun, kemudian ekuitas 2,1 triliun, kemudian debt equity ratio kita sangat kecil, yaitu sebesar 28%. Jadi kita punya kewajiban itu sangat kecil dibandingkan dengan ekuitas kita. Kemudian kita punya likuiditas juga cukup bagus di atas 360%. Kemudian saya tampilkan untuk Bapak dan Ibu investor, ya, mengenai dividen. Kami sebagai perusahaan publik, kami juga memberikan suatu kepercayaan kepada investor, ya kan. Kami selama go public, kami sudah membagikan 4 tahun berturut-turut dividen. Dari tahun 2017 sebesar Rp43 per saham, kemudian 2018 sebesar Rp50 per saham, kemudian 2019 Rp59 per saham, kemudian di tahun 2020 kita di masa pandemi kita membagikan dividen Rp100 per saham atau dengan 187,5 miliar rupiah kita membagikan dividen. Ini adalah suatu bukti untuk memberikan suatu kepercayaan pada investor yang telah menginvestasikan saham kami. Kemudian kami juga mendapatkan best emiten, ya, dari Berita 1 majalah investor. Kami mendapat best emiten tahun 2021, yaitu best emiten kategori aneka industri. Kemudian kami juga mendapatkan suatu penghargaan dari majalah Forbes, ya kan, dengan ranking 22. Ini adalah upaya kami bertahun-tahun mendapatkan suatu pencapaian. Kemudian keunggulan dari Pancabudi Idaman Tbk ada 5. Pertama, kami pemimpin pasar di consumer packaging dan kami akan tetap melanjutkan kepemimpinan kami dengan market share kami di atas 32%. Kemudian yang kedua, kami memiliki 12.000 pelanggan toko. Kami memiliki 12.000 pelanggan toko direct langsung ke pasar tradisional. Ya. Jadi kami dari perusahaan kami langsung direct ke pasar tradisional langsung. 12.000 pelanggan toko. Kemudian bisnis model kami terintegrasi, ya, dari raw material sampai distribusi, ya. Jadi secara skala ekonomis kami sudah mencapai skala ekonomis. Dan kami memiliki best brand dan top brand, ya. Tadi Ibu Vivi juga sudah tahu mengenai mengenai plastik tomat, ya. Jadi plastik tomat itu sudah terkenal, ya, baik di Jakarta maupun di Bandung. Jadi karena merek tomat itu adalah merek yang best brand dan top brand. Kemudian produk kami juga bervariasi, ya, dari kemasan plastik, ya kan, kemudian food pack, kemasan kertas, kemudian gelas plastik, sampai kita juga menyiapkan sarung tangan plastik. Nah, ini kami pemimpin pasar, ya,
Market share kami 32%, ya. Ke depan masih ada 68% ke depannya yang akan kami garap ke depannya di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Nah, berikut ini kami tampilkan gambar ya seperti ini. Kami memiliki di atas 12.000 pelanggan toko, yang mana pelanggan toko ini seperti gambar di gambar ini, ya, seperti gambar ini. Kemudian untuk diaplikasikan untuk di pasar-pasar tradisional, ya kan, kami memiliki langsung 12.000 pelanggan toko. Kemudian yang ketiga, bisnis model kami terintegrasi dari raw material. Kami kerjasama dengan lebih dari 20 supplier petrochemical, ya kan, petrochemical dari Malaysia, dari Jepang, dari Middle East, kemudian dari Amerika. Kita kerjasama dengan mereka untuk mendapatkan suatu harga yang kompetitif, ya. Kemudian kita juga didukung sama 11 pabrik kita, ya, pabrik kita di Medan, kemudian di Jabodetabek ada 5, di Solo, di Pemalang, Cilegon, dan pabrik kami yang di Malaysia, Johor. Ya. Kami juga mendistribusikan produk kami ke pasar tradisional dengan 12.000 pelanggan toko, kemudian ke modern market, ke industri market, sampai kita ke ekspor market. Jadi kita ekspor juga ke United Kingdom, kita ekspor juga ke USA, Jepang, dan Singapura. Ya. Kemudian merek kami Best Brand, ya, dari penghargaan dari majalah SWA yang sudah 12 tahun berturut-turut. Kemudian untuk top brand sudah 3 tahun berturut-turut untuk merek tomat dan wayang. Kemudian ini di sini ada produk kami yang memiliki diversifikasi. Jadi kami memiliki diversifikasi produk yang bervariasi, ya. Dari kemasan PE ini lebih lentur, tadi barusan sudah di video sudah diterangkan, lebih lentur, tahan panas, ya kan. Kemudian kalau untuk PP kemasannya lebih bening, ya kan. Lebih, kalau kue-kue pasar tradisional kalau dibungkus dengan daun pisang nggak begitu kelihatan, tapi kalau dengan plastik akan lebih kelihatan warnanya merah, hijau, biru gitu. Kemudian untuk HDPE itu kantong kresek, ya. Kemudian untuk PP Cup seperti gelas plastik, ya, seperti untuk Starbucks keliling, ya, untuk UKM gitu. Kemudian food pack, ya, food pack kami ini adalah sudah 2 tahun produk kami, ya, masih, tapi cukup kencang juga penjualannya. Kemudian untuk dus kue, ya, dus kue atau dus martabak. Kemudian untuk kertas nasi, biasanya untuk kue-kue tradisional atau makanan tradisional. Kemudian kami juga supply untuk industri, ya, untuk heavy duty bag, untuk resin bag, untuk agrochemical, ya kan, untuk chemical, perusahaan chemical company. Nah, kemudian untuk plastik PE, ya, ini lebih tahan panas, ya. Untuk biasanya untuk soto, untuk makanan-makanan, ya, seperti soto mie di Bandung, ya kan. Kemudian untuk minyak goreng juga bisa. Kemudian ya PP ini lebih bening, ya, lebih transparan. Kemudian juga kami ada plastik yang standing box, yang plastik yang biasanya untuk jajanan tradisional yang plastiknya bisa standing, bisa berdiri gitu. Ya. Kemudian HDPE, ya, seperti kantong kresek. Next slide aja. Kemudian kami juga produk kami bervariasi seperti gelas plastik, piring plastik, food pack, dan kami juga supply untuk gelas kekinian, ya. Kami juga mensupport usaha-usaha yang coffee shop, ya. Ke depan kami juga ada. Kemudian kami juga support yang untuk kemasan paper, ya, untuk dus kue dan kertas nasi, ya. Kemudian ini saya sudah sebutkan, ya. Nah, kemudian untuk strategi perusahaan kami selalu komitmen menjalankan suatu strategi perusahaan. Yang pertama, kami selalu ekspansi. Kami selalu memperluas pasar kami, market share kami, dan jangkauan distribusi kami. Pada akhir tahun 2021 kami sudah mengakuisisi gudang distribusi di Jawa Timur, yang mana tujuannya untuk memperbesar pasar kami di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Kemudian yang kedua, kami komitmen meningkatkan kualitas produk kami, ya, dengan produk kami standar internasional dengan ISO, ya kan. Kemudian kami juga meningkatkan brand value kami, ya kan, menjaga brand value kami yang sudah 12 tahun berturut-turut mendapatkan best brand.
Kemudian kami juga meningkatkan inovasi dan diversifikasi produk seperti beberapa produk yang telah saya sampaikan ya. Kemudian kami juga selalu sebagai perusahaan publik, kami memiliki tata kelola yang baik dan kami juga melakukan suatu efisiensi di kegiatan operasional kami. Jadi untuk biaya operasional, kemudian biaya bunga bank, itu kami akan menekan supaya bisa mendapatkan profit margin yang lebih besar lagi. Kemudian di masa pandemi kami juga melakukan protokol kesehatan baik di kantor maupun di pabrik kami. Nah, peluang ke depannya, terutama kami di sektor segmen makanan minuman, tadi saya sudah sebutkan seperti terutama yang untuk makanan minuman yang berkuah dan juga untuk produk lainnya. Kemudian yang kedua untuk sektor e-commerce dan online food delivery, apalagi ke depan di zamannya digital, ya kan, seperti online food delivery akan terus maju, ya, akan mengalami suatu peningkatan. Kemudian untuk sektor agroindustri dan chemical dan sektor lainnya, dan ini ke depannya karena masyarakat butuh yang higienis, praktis, ketersediaan dan ekonomis. Nah, ini peluang ke depannya saya sudah sebutkan di awal, ya biasanya untuk sektor makanan minuman, kemudian untuk bisnis laundry, kemudian untuk makanan take away dan untuk dukung UMKM. Ya, demikian presentasi saya. Ya, kita di sini ada suatu slogan "Trust is our commitment". Jadi kami sebagai perusahaan publik memberikan suatu kepercayaan pada investor, kepercayaan pada banking, kepercayaan pada supplier, pada customer. Jadi kami akan menjalankan komitmen kami. Trust is our commitment. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lukman. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free.